Tes, tes, tes. Oke. Oke. Oke, bentar Halo dulu. Kak. Halo, oke. Bentar dulu, oke. Oke. Oke, aku. Oke, selamat malam, Fit. Selamat malam Kak. Oke, kita masuk ke modul yang baru, modul 3. Eh, Oke. Nah, sebelum kita masuk modul yang baru, kira-kira gimana? Kamu udah nyoba bikin project di laboratorium? udah sih Kak. Udah. Tapi Nah, belum bukan belum selesai sih, tapi masih ada yang aku bingungin sih Kak. oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah nyoba. Nah, aku minta tolong aja. Nah, ini kan kalau misalkan kita bikin project ya di laboratori. Nah, itu ketika kita klik, nah Heeh. nanti dia ada description and publication. Nah, Oh, nanti kamu itu silahkan klik to class yang kamu bikin itu. oh, ini berarti oke. Udah nih Kak. Oke, bentar ya. Hmm, oke. Di Masih dalam. ada yang ini sih Kak. Masih ada yang belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa lanjutin lagi. Yang penting itu kamu udah nyoba bikin di laboratori projectnya. Bentar, mana tadi? Ya, aku mau bikin. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa lanjut lagi. Nah, aku nanti tinggal cek aja karena kamu udah masukin ke tuh kelas. Nah, nanti aku bisa cek tugasmu di kelas project. Nanti Oke kita Kak. lanjutin lagi. Jadi setidaknya ini kamu tentang apa? Oh, eh ini Kak, apa tentang kayak barang-barang yang ada di market gitu Kak. oh, oke.
Misalkan berarti kalau aku masukkan A, Hmm. dia membeli buah, ketik satu, membeli mainan. Oh, gitu. Yang satu, kamu mau beli buah apa? Oh, oke, oke. Ke Z, kasih tasnya. Oke, Nah, itu pas di bagian coding itu, Kak. oke. Jika iya, lanjut A. Coba kalau kakak pencet B, Kak. Oh, oke. Bentar, aku coba dua dulu. Yang mainan, ini B. Nah, itu kan harusnya aku tuh masukin coding gitu, Kak. Hmm. Untuk ada lagi lah, tapi nggak muncul, Kak. Nah, coba kamu share screen kan. Oke, bentar. Oke. Ini sih, Kak. Oke. Nah, kamu mau nambahin apa kalau misalkan dimasukkan B? Ini sih, Kak. Semua semua barang yang masuk keranjang, semua barang sudah masuk keranjang. Apakah kamu bisa mau belanja lagi? Kamu minta inputnya kayak gitu ya. Nah, karena kamu else di sana, else yang baris 33, itu mending kamu masukkan juga ke dalam sebuah variabel yang baris 33. Input ketik A jika sudah dan ketik itu. Oh, berarti dimasukin lagi ya? Ke variabel. Nah, nanti misalkan kamu cek if yang dimasukkannya B, nah nanti kamu mau ngasih perintah apa lagi? Nah, kamu bisa lagi nanti ngasih if di dalam else-nya. Oke. Nah, gitu. Misalkan ini ya, kan. Kirain aku tuh kalau coding yang udah dari atas tuh bakal masuk yang ke bawah sih, Kak. Tapi ternyata bukan ya, Kak. Nah, berarti misalkan kamu di tiap if-nya ada juga ya, apa? Terima kasih atas pembeliannya. Apakah Anda pembelian lagi? Jika iya, ketik A, B. Hmm, hmm. Nah, sebenarnya welcome itu kan ada sering kamu masukin ke dalam elif-nya. Kalau aku lihat welcome, welcome yang ada. Terima kasih atas pembeliannya. Apakah Anda membeli lagi? Nah, itu bisa ada logika kalau misalkan kamu keluarkan jangan di dalam if sama elif. Nah, tapi dia di bawah dari si if-nya nanti. Jadi tiap kali dia mau melakukan sesuatu, nah, si terima kasih atas pembeliannya, apakah Anda membeli lagi? Jika iya ketik A dan jika tidak ketik B, itu tetap bakal dijalankan meskipun apapun pilihannya nanti. Misalkan if-nya ini, if-nya berapa, atau yang tiga. Kalau di sini kan tiap pilihan, tiap opsi kan ada terima kasih atas Nah, pembeliannya. ya. Hmm. Itu juga bisa kamu lebih sederhanakan dengan cara kalau dia tiap opsi dia ada, nah kita keluarkan aja sama kayak kita mau substitusi gitu. Kalau di tiap opsi dia ada, kita keluarkan aja. Berarti kita keluarkan dia sejajar nanti di bawah else-nya. Nah, jadi apapun opsi yang dipilih, akhirnya dia tetap Oh bakal iya. menjalankan terima kasih atas pembeliannya gitu. Oh iya. Oke. Oke, itu nanti bisa kamu coba-coba lagi. Hmm. Kayaknya itu nggak apa-apa untuk sejauh ini itu udah menurutku udah banyak udah kompleks if-nya udah banyak pilihannya opsinya juga di dalam. Nah, tinggal di itu kan aja lagi di mana Selesaikan lagi sih, Kak. mengefisiensikan codingannya. Hmm. Hmm. Oke, nah itu untuk
materi kita di minggu yang lalu. Nah, kita masuk dulu materi yang baru. Nah, aku izin share screen. Nah, sekarang kita masuk materi modul 3 lesson 1 tentang fungsi. Nah, sebelumnya, di modul-modul sebelumnya kan kita udah juga belajar tentang fungsi sederhana yang ada di dalam Python, seperti print, input, kemudian ada fungsi untuk mengubah tipe data ke dalam integer, kita bisa pakai int, str juga ada fungsinya. Nah, itu kan fungsi yang sebenarnya itu udah tersedia di dalam Python. Dan tugas kita cuma tinggal pakai aja lagi gitu. Bentar. Nah, gimana kalau misalkan fungsi tersebut tidak disediakan oleh Python dan kita bikin sendiri? Nah, jadi secara garis besarnya, fungsi, kalau kita masuk teori dulu. Nah, secara garis besarnya, fungsi itu kan adalah algoritma yang disusun dengan bahasa pemrograman. Yang penting dia punya nama. Nah, kalau fungsi yang udah kita pelajari ini, print, input, int, len, dan sebagainya. Nah, kalau kita bagi si fungsi, fungsi itu dibagi berdasarkan tipe ada dua. Satu, fungsi yang disediakan Python seperti kita tinggal pakai aja print, input, integer, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah fungsi yang bisa kita bikin sendiri. Nah, itu teorinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam gimana bikin fungsi sendiri atau bikin fungsi manual, nah aku bakal menggambarkan dulu kenapa kita butuh sebuah fungsi. Nah, misalkan di sini aku punya kode eh, jumlah, kemudian ada perulangan, kita pakai for, di mana misalkan dia mau cetak label. Ini kita anggap label, di mana ada nama siswanya, kemudian apa mata pelajarannya, kemudian grupnya apa gitu. Nah, ini kan kita, misalkan kita masukkan 3 siswa. Nah, dia bakal mencetak 3 buah label. Nah, label ini adalah codingan, misalkan ini untuk program untuk cetak label untuk mata pelajaran tertentu. Contohnya misal mata pelajaran matematika gitu. Nah, kita pakai codingan seperti ini. Ini labelnya. Nah, tahu-tahu di program lain, misalkan program untuk mata pelajaran yang lain. Nah, labelnya juga sama gitu. Nah, kira-kira kalau dia sama, apakah kita bikin lagi codingan yang sama gitu? Nah, kalau secara itunya kan kita bikin lagi gitu. Tapi kalau di dalam pemrograman ada cara yang lebih memudahkan kita dalam bikin codingan. Nah, misalkan si label ini bakal kita pakai di 2 aplikasi atau 2 program yang berbeda. Nah, ketimbang kita bikin secara manual, bikin satu codingannya yang sama berulang kali, nah mending kita pakai yang namanya fungsi. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang kita bikin sendiri. Nah, kalau misalkan label ini bakal aku pindahkan alias aku kelompokkan. Nah, kita bikin format fungsi. Kalau fungsi secara manual atau kita bikin sendiri, formatnya kita memakai operator def. Nah, di dalam Python untuk bikin function itu kita bikin operatornya def. Kemudian apa nama fungsi kita? Kalau nama fungsi di dalam Python yang udah tersedia kan seperti input, int. Nah, ini kita bisa bikin sendiri. Misalkan aku bakal bikin label atau label nama. Nah, jangan lupa buka kurung tutup kurung. Nah, ini nama fungsinya.
kemudian titik 2. Nah, di dalam fungsi ini aku taruh codingan label tadi. Oke, nah berarti codingan ini aku udah simpan ke dalam sebuah kontainer atau kita anggap sebuah wadah yang dengan namanya adalah label nama. Nah, jadi di program yang aku jalankan atau kita anggap deh namanya program utama atau program yang menjalankan aplikasi. Nah, ketimbang aku bikin codingannya print sebanyak 4 kali, karena dia udah disimpan ke dalam sebuah function, kita tinggal panggil functionnya aja. Nah, aku jalankan misalkan tadi 3. Oke, dia tetap sama. Nah, misalkan, oke, kalau ini contohnya karena dia sederhana gitu kan, berarti kita tinggal nggak terlalu jelas bahwasanya ini fungsinya kita kelompokkan. Nah, gimana kalau misalkan kita punya codingan yang panjang, yang gimana ada beberapa file di dalam program kita. Nah, misalkan kita ada lagi satu file. Nah, kita butuh ini label nama yang persis. Nah, ketimbang kita bikin lagi di dalam file yang berbeda, kita bisa tinggal panggil namanya aja lagi. Nah, itu adalah tujuan dari function. Dia mempermudah kita untuk memakai codingan yang sama berulang kali. Nah, itu tujuannya. Oke, aku masuk. Tadi kalau misalkan kamu lihat, nah aku bikin label nama. Nah, ini adalah function, nama function. Jadi kalau bentuk bikin formatnya, nah bikin format. Kita pakai operator def. Kemudian apa function atau nama functionnya. Kemudian ada buka kurung dan tutup kurung. Nah, di dalam fungsi ini, dia ada parameter. Nah, dia ada parameter. Lalu, contoh yang di sini, aku nggak punya parameter. Jadi, balik lagi deh. Tadi kan fungsi ada fungsi yang udah disediakan Python, ada fungsi yang kita bikin sendiri. Nah, fungsi yang kita bikin sendiri itu juga ada lagi 2 tipe. Satu, fungsi yang tidak ada argumen. Satu lagi, fungsi yang ada argumen. Apa bedanya? Fungsi yang nggak ada argumen itu berarti kita tidak ada perlu mengubah nilai oh, di dalam codingannya. Nah, seperti ini, kita langsung aja. Nggak ada variabel ataupun nggak ada data tertentu yang mau kita ganti. Nah, lalu kalau yang ada gimana? Atau data yang ada, misalkan label namanya. Nah, di sini aku punya function yang ada argumen. Argumen yang berarti bahwa di codingan di dalam function tersebut nanti membutuhkan data nama ini. Nah, aku contohkan. Name-nya adalah, misalkan kita butuh ya nama. Nah, saat kita mau jalankan function yang ada argumen, nah dia butuh di dalam buka kurungnya itu data yang mau kita jalankan. Misalkan, di sini kita harus, kayak mana? Nah, secara eksplisitnya, secara langsungnya aja aku masukkan contoh. Nah, ya. Nah, saat dijalankan, misalkan satu. Nah, nama Rafif. Nah, jadi aku ulang lagi. Kalau misalkan functionnya ada argumen, berarti di dalam function tersebut, codingannya perlu memparsing data namanya. Memparsing itu adalah mengopor nilainya, misalkan kayak gini. Jadi si function ini kita anggap suatu kelompok yang berbeda dengan program utama. Jadi kalau
ini aja, ya mana deh? Aktif. Ini aja, itu nggak ada apa-apa. Karena dia bukan tipikal function itu adalah bukan tipikal program yang bisa kita jalankan. Kecuali kita harus panggil dulu namanya. Nah, tadi yang aku balik lagi dulu ke dasarnya. Kalau misalkan kita punya function dan kita ingin panggil function tersebut atau kita ingin jalankan. Nah, dengan cara kita panggil namanya di luar dari function tersebut. Kita panggil. Nah, kayak gini. Nah, ini nggak bisa dijalan nggak apa-apa. Dia baru bisa jalan kalau kita panggil nama functionnya di luar. Nah, baru dia jalan kayak gini. Nama, nama. Nah, jadi ini kita anggap adalah bagian dari function. Ini kelompok function. Ini adalah program utama. Program utama dia yang menjalankan. Nah, karena aku tadi punya argumen di sini, berarti ada data di dalam ini yang bakal butuh argumen ini. Misalkan dia nama di sini, ya nama ini. Nah, jadi ketika kita panggil function ini agar bisa dia jalan, nah kita panggil misalkan di dalam for label nama. Nah, dia kalau kita panggil harus sesuai. Kalau misalkan dia ada argumen, berarti kita butuh data di dalam ini yang sesuai dengan argumennya. Jadi, argumen ini adalah kayak sebuah placeholder atau cetakan gitu. Jadi, misalkan dia kasih label nama, di dalam ada nama. Berarti, label nama ini kita harus isikan sebuah nama di dalamnya. Nah, atau kita juga bisa misalkan eh, aku minta input input nama deh. Nama sama dengan input masukkan nama. Misalkan nomor studennya 2. Masukkan nama Rafif. Oke. Nah, Rafif dia bakal masuk ke sini. Jadi, nah dia bakal dipanggil label nama. Jadi dia bakal menjalankan si codingan yang ada di label nama. Kan namanya Doni. Doni. Nah, kira-kira dari function yang tadi, kelompok function, bentar, ini ada argumen. Nah, kalau argumennya itu bisa lebih dari satu. Misalkan dia nanti ada juga misalkan kelas. Nah, pasti juga di bawah di dalam programnya butuh nanti data kelas. Nah, di program utama kita perlu mengisikan misalkan udah nama, koma kita juga butuh nanti sebuah kelas. Nah, kelas ini misalkan kita dapat dari kelas sama dengan input masukkan kelas. Misalkan aku masukkan satu sama Rafif, kelas, misalkan kelas 12. Eh, nama Rafif, Rafif kelas 12. Oke, dari ini aja dulu kira-kira ada yang ingin kamu tanyakan. Nggak ada sih Kak, belum. Oke, kalau belum kita ntar aku cek dulu kalau ada yang tinggal. Oke, belum. Oke, kalau enggak kita coba latihan dulu. Nah, silakan kamu ambil modul 3 Methods of Code Organization. Nah, silakan ambil lesson pertama, pusat otomasi.
Nah, untuk nomor satu, biar aku jelasin aja dulu. Nah, nomor satu itu kita bakal melihat mana codingan yang nggak error. Nah, kita cek dulu yang bagian yang def print underscore subject yang dia isiannya sejajar dengan def. Nah, itu udah pasti salah. Karena sama halnya dengan if, kemudian pakai for, while. Kalau kita mau kasih codingan di dalam, berarti kita harus pakai indentasi, alias kita tap satu kali ke dalam. Nah, yang pertama udah salah. Kemudian kita lihat yang salah lagi itu adalah def get grade, di mana nanti dia panggil nama functionnya, kemudian ada isinya 5. Nah, ini udah salah karena si function get grade itu dia nggak ada argumen. Jadi kita nggak boleh masukkan argumen di dalamnya saat panggil. Ini nomor tiga apa ya? Oke, bentar. Nah, nomor 3 ini kita bakal memperbaiki codingan yang udah ada. Nah, kalau kita lihat di baris pertama aja dulu deh kita cek. Nah, def print label. Nah, yang tinggal dari kita membuat function itu adalah buka kurung dan tutup kurung setelah namanya. Nah, itu di baris pertama. Nah, kemudian kita lihat baris kedua oke, baris ketiga juga oke, karena dia adalah isian dari functionnya. Nah, kemudian amount, integer, input itu udah benar. Nah, kemudian dia pakai for. Jadi setiap for i in range amount, nah dia bakal menjalankan function print label. Nah, yang salah adalah baris ketujuh perlu kita indentasi satu kali ke dalam. Kemudian print labelnya jangan lupa buka kurung dan tutup kurung. Kemudian ketika dia kebetulan dia nggak ada argumen, berarti kita juga nggak ada argumen isiannya. Nah, udah kayak gitu aja. Nomor 3. Oke, jangan lupa baris ketujuh, karena dia di dalam for, berarti indentasi satu ke dalam. Yang nomor 7. Baris ketujuh.
Nah, untuk nomor 4. Nah, berarti kita udah dikasih sebuah function yang kebetulan dia punya dua argumen. Ada name sama course. Nah, tugas Rafif itu adalah menambahkan program utama. Berarti kita bikin di bawah menambah program. Nah, apa yang perlu kamu bikin adalah inputan untuk output soalnya. Oke, kalau nggak gitu, silakan kamu lihat di share screen dulu untuk nomor 4. Oke, jaringanku lagi bermasalah. Oke, untuk nomor 4, nah aku bakal jelasin dikit. Nomor 4 itu kita udah dikasih functionnya student info, yang dimana ada argumen name sama course di dalamnya. Kemudian di dalam function tersebut ada perintah print siswa, kemudian dia passing data name dari argumen tersebut dan juga course dari argumennya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bakal menjalankan program utama alias sesuai dengan output soal. Di sini ada nama, kemudian ada kursus. Dia minta inputannya ada dua. Nah, berarti kita bikin dulu untuk di sini. Nah, kita mau menyamakan aja. Dia ada name, ada cost. Berarti kita bikin di bawah name sama dengan input nama. Nah, dia minta kemudian course sama dengan input kursus titik dua. Nah, karena dia udah minta, di bawah siswa Polin belajar di kursus 2. Nah, kalau kita lihat, ini kan yang dijalankan adalah si print yang di baris kedua. Nah, karena dia udah ada di dalam function student info name course, berarti kita hanya perlu panggil aja student info, kemudian kita isikan sesuai dengan yang udah kita minta. Tadi name sama course. Name, course. Atau kalau misalkan nanti kamu ragu jadinya, aku bikin masing variabelnya. Nah, yang kita isikan adalah sesuai dengan yang di atas. Bukan berarti namanya sesuai, tapi isiannya. Nah, di atas ada name dulu. Nah, kita punya name ini nama di sini. Kemudian course-nya kita punya kursus. Kursus. Misalkan Polin dan 2. Polin 2. Nah, itu untuk nomor 4.
Oke. Nah, untuk nomor 5, program menanyakan jumlah peserta dan mencetak lencana untuk masing-masing peserta. Lencana berisi nama Olimpiade. Nah, dia udah kasih bantuan komentar fungsi untuk pencetakan lencana. Nah, berarti tugas kamu yang pertama itu di bawah komentar fungsi, silahkan bikin sebuah fungsi yang berisi nanti cetakan untuk nama Olimpiade. Nah, seperti halnya di soal nomor 3. Nah, itu ada. Nah, nanti di bawah program yang membaca, berarti kita bakal bikin program pemanggil fungsinya. Coba dulu deh bikin. Nah, kebetulan kalau untuk yang nomor 5 itu, Viv, dia cuma bikin print golden feather, kemudian print nama, print sekolah. Nah, dia nggak ada parsing data. Berarti kita nggak butuh pakai argumen. Jadi dia persis seperti di soal nomor 3. Misalkan ada def print label. Nah, dia cuma isiannya print opening, print ini, print itu gitu.
Oke, di dalam function golden feather itu, dia cukup ada golden feather, nama sama sekolah aja. Nah, yang argumen nama sama school itu silahkan kamu hapuskan karena isian kita nggak ada perlu parsing datanya. Kak, itu yang keempat salahnya apa ya, Kak? Nah, oke. Misalkan kamu lihat di share screen dulu. Nah, ini kita benarkan, kita perbaiki dulu codingan yang udah kamu bikin. Nah, pertama kita lihat di bagian functionnya. Oke, kamu bikin nama function golden feather. Nah, di sini isiannya cuma print, print, print. Dan nggak ada dia butuh sebuah variabel ataupun parsing datanya. Nah, berarti kalau dia cuma print-print seperti ini aja, nggak ada variabel, di argumen itu kita nggak butuh. Kecuali kalau misalkan dia butuh nanti misalkan nama, kemudian variabel nama. Nah, baru nanti kita butuh argumen. Tapi kalau ini dia nggak butuh. Oh, oke. Nah, itu untuk function. Nah, untuk bagian program utama, oke, kamu udah eh, caranya itu kita minta dulu jumlah siswa. Nah, ini kebetulan kamu ketinggalan INT karena jumlah siswa adalah angka. Nah, kalau kita lihat di output soal, Golden Feather. Kalau dia masukkan dua siswanya, berarti dua kali cetakan akan muncul. Kemudian terakhir bakal siap ambil rencanamu. Kalau udah. Kalau ini berarti kita pakai perulangan terlebih dahulu. For I in range. Nah, range kita tergantung dari berapa yang jumlah siswa yang dimasukkan. Jumlah. Oke. Nah, kemudian baru kita panggil si function golden feather untuk mencetak print, print, print. Golden feather. Nah, kalau udah tadi di output soal, kalau udah selesai perulangan, ada print siap ambil lencanamu titik. Nanti kita taruh di luar print siap ambil lencanamu. Siap ambil lencanamu. Titik. Kita masukkan dua. Oke. Ini seperti itu. Untuk nomor 5.
Oh, berhasil ya, Kak? Oke, bentar. Oh, Oke, golden feather udah. Hmm, kita lihat. Ambil lencanamu, A-nya huruf kapital. Oke, udah. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Oke, bentar. Aku pindah dulu. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu tentang return alias mengembalikan nilai. Nah, gimana sih yang return atau mengembalikan nilai? Nah, di slide aku punya sebuah function untuk hitung rata-rata. Nah, hitung rata-rata ini dia ada argumen name. Nah, berarti kalau kita periksa di dalam functionnya pasti menggunakan variabel name. Ada variabel name-nya. Nah, kita lihat seperti di sini ada variabel name. Makanya dia pakai argumen. Nah, lalu di program utama, berarti dia di luar function, dia minta dulu name-nya. Agar nanti ketika function dijalankan, name bisa kita panggil. Misalkan name masukkan namanya Rafif. Gitu. Berarti rata-rata Rafif dia bakal print Rafif berapa rata-ratanya. Nah, kalau itu kalau yang argumen. Nah, gimana kalau misalkan selain aku panggil functionnya, aku juga print variabel tertentu yang ada di dalam function. Misal, function tadi dia punya beberapa variabel di dalamnya ada grade, ada summary, ada total, summa, ada total, ada grade. Nah, di sini dia cari rata-rata. Kalau tadi kan rata-ratanya dia pakai print. Kalau dia nggak ada print, cuma nilai yang disimpan ke dalam variabel, tapi kita ingin menjalankan average ini di luar dari function, alias kita ingin menjalankan sebuah variabel di program utama. Gitu. Nah, kira-kira kalau seperti ini, apakah dia bisa dipanggil? Nah, misalkan aku panggil ya print average. Gitu. Kalau secara kita lihat codingan aja, itu ya pasti ada karena di atas kan kita udah membuat sebuah variabel yang namanya average yang menyimpan nilai summa dibagi total. Nah, tapi ketika dijalankan, dia bakal error. Nah, name average is not defined. Artinya dia nggak kenal average ini. Padahal kan kita udah punya average. Nah, lalu gimana? Kenapa dia nggak kenal? Nah, kita balik lagi ke teori antara function dan program utama. Jadi, antara function dan program utama itu, dia dianggap sebagai dua file yang berbeda. Jadi, meskipun ada variabel di dalam function, dan kita ingin panggil di dalam program utama atau di luar dari function, itu dia nggak bisa. Karena dia dianggap dua file atau dua hal yang berbeda. Nggak ada sambungannya gitu. Lalu kalau kayak gitu, gimana kalau misalnya kita memang butuh untuk print average ini di dalam program utama? Nah, di dalam Python itu ada sebuah operator yang namanya return. Operator return ini adalah operator yang membolehkan kita untuk memanggil variabel ataupun nilai yang ada di dalam function. Nah, dengan cara misalkan kita mau nanti panggil average ini di dalam program utama. Nah, kita harus kasih operator return average agar ketika kita panggil di luar,
average ini bisa kita jalankan. Nah, itu pemakaian dari operator return. Nah, return itu artinya mengembalikan nilai dari suatu function. Jadi maksudnya ketika kita jalankan function ini, dia akan mengembalikan nilai average. Nah, alhasil di program utama kita bisa panggil average ini. Yang awalnya nggak bisa, karena udah pakai return, dia jadi bisa. Nah, lalu gimana implement contoh dari implementasinya? Nah, aku copy. Oke, di sini ada sebuah function get result yang dimana dia punya argumennya score. Nah, dia nanti akan kalau skornya besar dari 50 sampai 100, 50 sampai 100, maka dia grade 3. 100 sampai 200 grade 2, di atas 200 grade 1. Kalau selain itu berarti dia appreciation letter katanya. Nah, result ini itu kan ada variabel yang kita bikin sendiri. Nah, kita ingin nanti di program utama, kita ingin printkan result ini, atau kita ingin panggil result ini. Nah, makanya kita perlu return result. Ketika di program utama, dia minta student name, dia minta score. Kenapa dia minta score? Karena kita juga nanti akan memanggil skor ini ke dalam variabelnya. Misalkan result, ini dah, bentar. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini function tadi get result. Oke, ini dia functionnya. Dia punya score, argumen. Kemudian di dalam programnya dia mereturn nilai result ini. Alias nanti kalau kita jalankan if-nya, si result ini yang bakal diambil nilainya. Makanya dia return result. Jadi apapun opsi return si result ini bakal diambil nilainya. Nah, kemudian gimana di program utama? Nah, program utama yang penting itu kita ambil dulu skornya, karena nanti kita bakal menjalankan get result ini, skor gitu. Nah, yang dijalankan adalah skor yang dimasukkan. Kemudian dia simpan ke dalam variabel result. Nah, baru dia nanti print name-nya apa, result-nya apa. Result. Kan aku jalankan student name. Nah, poinnya 150. Oke. Nah, kan kita mau print kan di sini. Print name result. Kemudian Rafif. Nah, saat kita jalankan print, kemudian name-nya kan Rafif. Kemudian strip. Nah, result ini yang variabel ini dia menjalankan function get result. Nah, get result ini yang bakal dia cetak itu adalah si grade-grade resultnya ini. Grade 3, grade 2. Nah, makanya kita butuh return result. Kak, itu Jadi, kalau hmm, apa tuh functionnya di bawahnya coding utamanya tuh bisa nggak sih Kak? gimana sih? Oh, coding Kalau apa? suaranya ini ya, bentar, bentar. Hmm. Kalau apa? Kalau bentar, bentar Kak. Eh, Kalau functionnya itu di bawah sama coding utamanya gimana Kak? Di bawah sama coding Di utamanya. bawah coding Oh, di utamanya ya. bawah codingan utama. Iya, itu masih bisa ini nggak Kak? Nah, Berfungsi gitu. sebelum kita jalankan dulu, kita lihat. Nah, secara logika. Di sini
dia name score. Kemudian dia resultnya sama kita simpan result variabel sama dengan kita jalankan get result. Nah, saat kita jalankan get result, kalau secara kita baca codingan logika, nah kalau kita bikin program utama dulu, dia bingung get result ini yang mana ya gitu. Sedangkan get result kita bikin di bawah program utama. Nah, dia nggak tahu get result ini yang mana. Nah, Nah, jadi dia bakal error karena dia nggak tahu get result ini yang mana sih gitu. Jadi seharusnya kita bikin dulu functionnya baru program utama. Jadi saat pemanggilan function dia nggak bingung karena kita udah mendeklarasikan functionnya terlebih dahulu. Oh iya. Hmm. Oke, Kak. Oke, kalau gitu kita coba latihan langsung. Klik eh, pusat otomasi, kita pindah ke nomor 2. Nah, yang nomor 1 itu dia bakal memprint label. Nah, label sendiri itu menjalankan function create label. Di dalam create label, dia return label. Student tambah name tambah tag the course tambah course. Nah, oke, untuk soal nomor 3, kita itu memperbaiki codingan yang udah ada. Nah, yang paling jelas di baris pertama dulu kita perbaiki. Nah, di baris pertama itu fungsinya check test. Nah, dia ketinggalan operator def-nya. Nah, kemudian if score besar sama 80, maka dia bakal return true. Kemudian else-nya, nah kita rapikan else sejajar dengan if, baru dia return false. Nah, sejajar juga dengan return yang di atas.
Nah, kalau kamu udah rapikan bagian function, nah sekarang kita cek dulu di bagian pemanggilan alias program utama itu adalah for ke bawah. Amount sampai ke bawah. Nah, pemanggilan functionnya kita cek baris 10. Nah, pemanggilan function check test itu disimpan ke rest. Nah, check testnya kita lihat dulu. Function kita check Udah, Kak. test punya udah selesai. Oke, oke. Lanjut nomor 4. Nah, bagian soal nomor 4 itu katanya functionnya udah ada. Nah, yang perlu adalah badan utama alias si program utamanya lagi. Nah, kita pakai itu perulangan pakai for. Nah, range-nya jumlah siswa.
Nah, oke, karena waktu kita terbatas, silakan kamu lihat di share screen dulu untuk nomor 4. Oke. Oke. Nah, tugas kita adalah bikin program utama. Nah, kita lihat dulu. Program utama ini polanya dia minta dulu input jumlah siswa. Oke, kamu udah punya, ya aku ganti namanya jumlah. Habis itu ada kita bakal melakukan perulangan sebanyak dari for i in range jumlah tadi. Nah, dia akan melakukan perulangan tergantung dari berapa jumlah siswa. Nah, masukan preferensi itu kita lihat dia berulang. Berarti masukan preferensi ada di dalam for. Preferensi sama dengan input masukkan preferensi titik dua. Oke. Nah, karena kita udah masukkan preferensi, nah preferensi itu adalah si wish ini. Nah, kita bakal jalankan function dari getCourse. Di sebelum itu kita simpan dulu dia ke dalam sebuah variabel yang kita namakan aja course. Course get course kurung preferensi. Nah, kenapa preferensi? Kalau kita baca, kalau ketika dia masukkan sport, nah berarti kan dia masukkan wish-nya tadi sport. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah rekomendasi bola voli. Nah, kalau gitu kita bikin print, dia ada rekomendasi titik dua. Nah, baru nanti si function yang kita jalankan. Berarti kita bikin rekomendasi titik dua. Rekomendasinya adalah, nah, si course yang udah kita bikin variabelnya. Kemudian ada lagi katanya saat mencetak rekomendasi, periksa apakah ada astronomi di antara mereka. Nah, kalau periksa berarti kita akan ngecek menggunakan if course sama dengan as astronomi, maka tambahkan hati-hati kelas berlangsung di malam hari. Print. Oke, gitu. Kita kita tes dulu 2 sport, kemudian science. 2 sport, science. Oke. Nah, jadi untuk nomor 4 seperti itu.
Sudah Kak. Oke. Nah, kalau udah, nah untuk soal nomor 5 itu silakan kamu cobakan dulu. Nah, untuk tugas setelah kelas atau tugas di rumah. Nah, aku kirimkan dulu referensinya. Tapi kerjakan dulu nanti. Nah, nanti kalau misalkan udah nggak tahu atau bingung gimana baru cek yang aku kirimkan ini. Kalau nomor 6. Nah, kalau nomor 6 itu bukan bukan Oh apa iya, namanya? iya. Bukan codingan tapi isian seperti ini. Oke. Oke, aku kirimkan dulu nomor 5. Oke, cukup sampai situ dulu untuk materi function hari ini. Nah, aku bakal review dulu apa aja yang udah kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang function alias fungsi. Nah, fungsi yang kita pelajari adalah fungsi yang kita bikin sendiri. Nah, kalau kemarin kita kenal dengan fungsi yang udah disediakan Python, kalau sekarang kita bikin function kita sendiri. Nah, dengan cara kita butuh parameter def. Kemudian apa nama functionnya, buka kurung. Nah, kalau kita butuh parameter atau nanti di dalam perintah di codingan function kita ada butuh variabel atau parsing data, jadi kita butuh parameternya. Nah, kemudian gimana cara panggil function? Nah, jadi function itu kita bedakan dengan program utama. Function itu adalah bagian function. Kemudian program utama itu adalah yang menjalankan function tersebut. Nah, cara menjalankan function adalah panggil nama functionnya. Nah, jangan lupa buka kurung dan tutup kurung. Kalau dia punya parameter, berarti kita juga harus masukkan parameternya. Nah, parameter ini kita anggap sebagai sebuah placeholder. Sama halnya dengan kayak misal kita mau masukkan username dan password. Dan itu kan ada placeholder untuk username. Berarti kita harus masukkan sesuai dengan username-nya. Nah, begitu juga dengan parameter. Parameter misalkan dia nama, koma, course. Berarti saat kita jalankan function, kita harus isikan data yang awalnya itu nama, kemudian koma, course-nya apa. Nah, jadi itu adalah datanya. Jadi kita anggap ini sebuah patokan parameter itu. Nah, kemudian di sesi 2 kita juga belajar tentang yang namanya operator return. Itu untuk mengembalikan nilai. Nah, agar nanti variabel ataupun nilai yang ada di dalam function itu kita bisa panggil di dalam program utama. Nah, misalkan dia nggak ada print di dalam functionnya, dia cuma ada menyimpan nilai. Nah, kita bisa panggil nilai tersebut dengan cara kita tambahkan return di dalam function tersebut. Misalkan kita mau printkan average, berarti yang kita return adalah si average-nya. Nah, oke, itu untuk hari ini. Kira-kira kamu ada yang ditanyakan dulu nggak terkait materi hari ini? Gak ada dulu sih Kak. Oke, kalau nggak ada, aku ntar aku kasih koin dulu. Nah, oke. Itu untuk hari ini. Sebelum aku tutup, aku screenshot dulu untuk absen. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sampai ketemu hari Sabtu, Viv. Kita lanjut materi di hari Sabtu jam 3. Oke Kak. Oke, aku pamit dulu. Hmm.